Ya, shalom hamba Tuhan, para pejabat Gereja Bethel Indonesia, baik yang menyaksikan di wilayah Anda masing-masing, ini disaksikan oleh seluruh pejabat Gereja Bethel Indonesia, tapi yang pasti khususnya untuk semua Anda yang ada di 5 wilayah DKI Jakarta. Kita ketemu lagi di Ngeteh Ngobrol Teologi. Tepuk tangan lagi dong sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Masih bersama Bapak Pendeta Inengah Sarjana, atau kalau di kampung beliau adalah Sarjana, gitu ya. Gembala Sidang GBI Peniel yang berlokasi di Roxy. Di sebelah mananya Pak? Mungkin ada yang seberang Roxy Mas. Seberang Roxy Mas. Ya, ke arah Jembatan 5. Oke. Dan juga selaku Ketua Perwil Jakarta Pusat. Mungkin Bapak mau say hi buat semua gembala di Jakarta Pusat. Shalom para gembala Jakarta Pusat, selamat menonton. Wah, ini gak minimal kalau semua gembala Jakarta Pusat nonton, kita viewersnya naik terus nih. Dan di sebelah saya, siapa lagi kalau bukan Bapak Pendeta Bun Mintat. Beliau adalah Kabid Teologi BPD GBI Jakarta sekaligus Gembala Sidang Glory United. Shalom semua. Iya. Bagaimana Pak, sudah tidak ada masalah dengan pengerja-pengerja yang kemarin ngerjain? Ada pengembangan, ada rencana pengembangan? Pembangunan gereja. Pembangunan gereja. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Kita rencana kalau Tuhan berkenan, kita mau perluas aja. Oh, tambah satu buka cabang? Ruko kadang kita ruang sekolah minggunya kan kurang. Wow, luar biasa ya. Ya, itu apa namanya? Kalau kita melihat itu lebih cenderung kita menyediakan tempat untuk menarik nih, sekolah minggunya kurang. Memang karena berarti anak-anaknya banyak Pak? Bukan, karena ruangannya memang. Oh. Ruangannya. Kalau ruko kan ya cuma sekitar 4 meter kan. Lantai 2-3 kita ibadah, lantai 4 itu pastori. Lantai bawah itu ruang pertemuan ya. Jadi mau pertemuan kan kurang. Iya, Bapak jadi pakai lift? Pakai. Iya, wah luar biasa. Itu berarti untuk jemaat yang kakinya capek-capek bisa ya? Liftnya lift manual ya. Kan kita yang custom punya yang kecil. Iya. Menarik nih, puji Tuhan. Ya saya percaya itulah cara Roh Kudus memberikan hikmat-hikmat ya seperti itu. Karena gembala yang baik pasti gembala yang memperhatikan kebutuhan domba-dombanya. Luar biasa. Kenapa saya ngomong begini? Karena Tadeus ini kan ada yang katanya ragu nih Tadeus sebenarnya Yudas Iskariot atau bukan sih. Tapi termasuk salah satu murid Yesus. Artinya termasuk pribadi yang disayang oleh Tuhan Yesus. Termasuk domba yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus sebagai gembalanya. Nah, namun kita jarang sekali memperhatikan nama Tadeus ini. Nah, apakah benar Tadeus ini adalah sama dengan Yudas Iskariot? Atau Tadeus ini sama seperti yang Pak Anengah sampaikan, oh ini punya nama lain namanya Yudas kayak gitu. Gimana? Ya, sama seperti Nathanael ya, dan Bartolomeus kan orang yang sama. Nah ini Tadeus ini sebenarnya juga nama lain dari Yudas, tapi untuk membedakannya dengan Yudas Iskariot. Jadi bukan Yudas Iskariot. Ini kemungkinan juga ini Yudas, tapi bukan Iskariot gitu. Cuma dia pakai nama Tadeus, tapi nama lain dari dia itu Yudas. Yudas itu sering bersaudara dengan ada kalau nggak salah Yudas Yakobus gitu. Jadi untuk membedakan dengan Yudas anak Yakobus. Ya, anak Yakobus. Bin Yakobus gitu. Jadi dia ini juga kan kemungkinan juga tuh yang menulis surat Yudas bukan Pak? Ada berbagai pandangan ya. Iya. Kalau selama ini yang saya terima dari pengajaran para yang lebih diakui itu bukan ketulis surat Yudas itu. Bukan yang di surat Yudas itu. Bukan. Walaupun ada pandangan ke sana. Gitu. Oh, jadi yang nulis surat Yudas itu saudara tiri Tuhan Yesus. Oh, bukan Iskariot juga. Sebagian yang dari dulu yang lebih banyak beredar itu Yudas gitu. Oh, ini baru tahu ini. Ya. Berarti memang penting sekali ya. Kita harus tahu setiap murid Tuhan Yesus. Tapi yang jelas nanti kita ketemu dia, kita tanya sama dia. Waduh, kita masih ada di sini. Iya. Gimana mau tanya? Nah, ini saya dapat satu informasi nih. Tadeus itu artinya berhati lembut atau berani, betul? Betul nggak sih dari namanya? Iya, belum
belum cek tuh saya. Karena juga tidak terlalu banyak speak up nih di Tadeus mengenai Tadeus ini. Ya karena memang kalau kita di Alkitab informasinya tidak detil ya bagaimana karakternya dia. Tapi yang benar dia menanyakan satu pertanyaan seperti yang kita tahu kalau ditulis dalam Injil Yohanes kan. Yang dia mengatakan kenapa Tuhan tidak kepada dunia menyatakan dirinya dan kepada kita. Gitu. Itu apa maksudnya seorang Tadeus? Kalau buat Tadeus Yudas ini mempertanyakan ini adalah dia ingin sesuatu yang praktis gitu. Ya. Dan juga tidak hanya untuk kita lah, kan harusnya untuk semua dong kenal siapa Yesus itu. Gitu. Tidak hanya eksklusif gitu, harus inklusif lah gitu kan. Jadi bahasa sekarang itu dia memiliki hati misi. Iya. Kalau bahasa sekarang ya istilah sekarang memiliki hati misi. Jadi bukan untuk dirinya, untuk golongannya, untuk kelompoknya, tapi dunia supaya dunia mengenal siapa Yesus. Sebagai ketua Perwil bagaimana menumbuhkan rasa hati Tadeus ini supaya punya hati misi, Pak Nengah? Kira-kira sudah banyak hamba Tuhan gembala di GBI khususnya di pusat memiliki hati misi? Saya sangat percaya bahwa hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pejabat-pejabat di Jakarta Pusat itu semua memiliki hati misi. Kenapa? Karena mereka berusaha menjangkau jiwa-jiwa. Jadi mereka dengan berbagai cara ya, tapi maksudnya berbagai cara bukan berarti ngambil ini ya jiwa dari gereja orang ya. Kalau nungguin jiwa dari gereja orang, nungguin di depan pintu, ngajak makan siang gimana Pak? Itu bukan memiliki hati misi. Kan misinya ada, apa itu ngambil itu ke sini. Tapi hamba-hamba Tuhan, pejabat-pejabat, gembala-gembala Jakarta Pusat ini tidak tipe seperti itu. Mereka memiliki hati misi itu, mereka menjangkau dengan berbagai cara. Mereka pakai ada penginjilan secara pribadi, ya, ada yang menggunakan misalnya sarana pengobatan gratis, ada sarana untuk pelayanan bagi kaum marginal. Jadi ini kan juga sebuah cara untuk menjangkau jiwa, karena kan kaum marginal ini kan orang-orang yang tidak pernah tersentuh oleh ya termasuk pemerintah juga. Jadi gereja berusaha untuk menyentuh mereka dengan kasih. Nah ini kan menunjukkan bahwa pejabat-pejabat kita yang ada di Jakarta Pusat, dan saya percaya bukan di Jakarta Pusat, dan selima wilayah ini, bahwa GB secara keseluruhan memiliki hati misi. Karena apa? Kita kan tahu pendiri gereja kita ini Bapak Dr. Rahel Sinduk, ya kita panggil Om Ho, itu kan hati misinya luar biasa. 10.000 jemaat. Ya kan 10.000 jemaat itu kan nggak mungkin dong kalau kita tidak menjangkau jiwa-jiwa bisa berdiri 10.000 jemaat. Jadi ini ya dalam konteks tadi Tadeus ini saya lihat tadi Pak Bun bilang ya, dia bukan orang yang eksklusif. Kenapa hanya untuk kami? Kenapa nggak untuk dunia? Nah, ini kan hatinya itu ada rasa empati ya. Empati kepada di luar sana banyak yang Membutuhkan. menuju kepada kebinasaan gitu, ya kan? Nah, jadi Tadeus ini berkata seperti itu menunjukkan bahwa dia hatinya itu penuh dengan empati kepada jiwa-jiwa. Ya, saya malah pernah membaca Pak Bun ya, ada orang penelitian bahwa setiap hari ada 250 juta manusia sedang antri di pintu neraka. Nah, bagaimana gereja? Nah, gereja harus memiliki hati seperti Tadeus ini, penuh dengan empati. 250.000, ini orang-orang yang kita lihat, kita saat ini kita lihat, kita berinteraksi dengan mereka. Jangan-jangan mereka ini orang-orang yang sebenarnya sedang mengantri di situ. Nah, kita kan harus menjangkau mereka juga. Artinya menyelamatkan mereka, jangan mereka sampai masuk di situ. Nah, ini yang menurut saya Tadeus memiliki hati seperti itu. Nah, kita sebagai pejabat GBI harus memiliki hati seperti Tadeus ini. Bagaimana kita bisa
menjangkau yang dikatakan 250 juta itu ngantri di pintu neraka gitu, supaya ya kalau ngantri ya di pintu surga gitu ya kan, jangan pintu neraka. Punya belas kasihan. Nah, ya. jadi punya belas kasihan. Kita kan sudah selamat kan. Iya. Merindukan orang juga diselamatkan. Kita juga pernah ditolong dari kekelaman kita, ya kan, keburukan kita. Kita harus mengingat juga orang-orang lain yang belum mendengar gitu ya. Penting itu. Tapi kalau kayak gitu ada yang bilang katanya nanti gimana kita bisa dikenal sama, kan harus dikenal dulu baru bisa nyelamatin orang, bisa jangkau orang. Bagaimana pandangan teori seperti itu? Gereja terus dikenal dulu, pendetanya harus terkenal dulu baru bisa jangkau orang. Oh, enggak lah. Kan walaupun kita ya kalau secara pribadi ya, kalau kita bersaksi untuk orang yang sering kita ketemu kan kata-kata kita jangan terlalu kencang dibandingkan hidup kita. Nah, sebentar ulangi. Kata-kata kita jangan terlalu kencang dibandingkan hidup kita. Apa maksudnya itu, Pak? Itu orang-orang yang dari kesaksian hidup kita kan. Kita banyak ngomong tentang ini, tentang kasih, tapi kita sendiri pelit. Iya kan? Orang cuma ngomong doang gitu. Tapi harus diakui ada orang-orang yang memang kita bertemunya kan jarang. Kita harus ambil kesempatan memberitakan, tidak hanya bicara masalah kasih secara umum, kebaikan itu secara umum. Nggak cukup, harus mengatakan Yesus Tuhan itu juru selamat. Itu loh. Itu pesan spesifik yang harus sampai. Sebab kalau kita hanya menyatakan kasih dan tidak pernah menyatakan pribadi kasih itu yang menyelamatkan, ya, maaf, banyak kali tidak sampai tujuan. Kasih orang makan, orang Kristen baik ya, tapi tidak kenal juru selamat kan nggak ada gunanya, betul nggak? Kita kasih makan, kasih bantuan, sembako, mereka terima kasih kepada gereja, perhatian. Tapi kalau mereka sampai tidak menjadikan diri juru selamat, ya kan kita tidak mencapai tujuan. Iya ya. Ya kan? Jadi jangan hanya sekedar dikenal sebagai gereja di lingkungan itu aja gitu ya maksudnya. Yang baik. Memang itu betul. Pendekatan awal kan penting ya supaya kita kan tidak ditolak oleh masyarakat kan. Tapi ada saat tertentu kita memang harus menyampaikan esensi inti dari pernyataan Kristen adalah Yesus itu Tuhan yang juru selamat. Tapi bagaimana untuk menghadapi tanggapan orang bahwa nanti kita kalau terlalu banyak ngajar atau apa nanti dianggap kristenisasi, nanti terus dipersulit. Akhirnya ada banyak orang nggak berani berempati lagi tuh, Pak. Betul, tapi kita memang harus jangan takut satu sisi dan kita sudah berdoa supaya itu beri kita hikmat gitu. Bagaimana dalam percakapan itu kita punya celah untuk memperkenalkan ke pribadi prinsip ini gitu. Kalau enggak nanti kita hanya bicara permukaan-permukaan yang umum saja, toleransi secara umum gitu. Sedangkan semua agama baik. Iya, sedangkan itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan Tuhan kan matanya supaya dia harus menyatakan supaya kepada dunia supaya dunia itu diselamatkan, menerima korban penebusannya gitu. Itu inti kita kan. Kalau kita nggak sampai di sana ya banyak orang hanya mengetahui Yesus baik tapi tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan juru selamatnya kan. Iya. Ini kan sayang. Gitu. Memang pendekatan awal memang kita harus ya memperkenalkan kebaikan Tuhan ya. Tapi kita harus berdoa juga supaya kita ada momen tertentu di mana kita bisa menyatakan lebih spesifik tentang inti berita kekristenan kita bahwa Yesus itu Tuhan yang juru selamat. Kalau dari Gereja Bethel Indonesia sendiri ketika berada di tengah-tengah lingkungan, memang hal pertama itu harus dilakukan adalah bakti sosial itu ya Pak ya, untuk bisa jalan masuknya. Supaya bisa diterima sama masyarakat, untuk menunjukkan kita gereja berempati dengan lingkungan sekitar. Ya bisa juga begitu. Kita bisa dengan bakti sosial, tapi bisa juga tanpa bakti sosial, tapi kita bisa mendekati tokoh-tokoh masyarakat ya. Misalnya sebagai contoh, gereja kami itu ada di tengah-tengah perkampungan. Ya, gereja saya ada di tengah-tengah. Jujur, saya ini atau gereja kami ini belum pernah melakukan bakti sosial apa begitu ya. Tapi sudah ada program itu ke depan, artinya karena lingkungan ini baik itu kita perlu juga memberkati. Tapi yang penting itu bagaimana hubungan kita menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Jadi dulu sempat tuh kami itu pernah waktu belum pakai AC, pakai jendela, dilempari kotoran. Karena itu berisik dan suaranya keluar ya. Gitu ya kan. Lalu
saya mendekati tokoh-tokoh, bersilaturahmi gitu. Kadang-kadang saya nongkrong di pos RW, sekedar ngobrol apa dengan ketua RW, Iya, iya. malam-malam. Artinya berbaur dengan Berbaur, masyarakat jadi di supaya sekitar. jangan, karena orang Kristen seringkali ada pandangan dari Eksklusif. ini eksklusif gitu. Nah, saya belajar untuk tidak eksklusif gitu. Saya bergaul dengan siapa aja, dengan siapa aja. Jangan-jangan dengan salah satu orang yang melempar kotoran itu ya Pak ya. Pokoknya saya ini terutama tokoh-tokoh. Nah, saya punya banyak kesaksian di gereja kami, benar kami nggak pernah itu, tapi mereka menjaga kami. Karena tokoh masyarakat malah ketika saya renovasi gereja dan membangun pastori, ada Pak Haji. Nah, kok kamu bangun rumah tingkat, gerejamu kamu tingkat, di atas kamu pakai ibadah, bawah pakai parkir gitu. Itu Malah jadi Tuhan pakai ya Tuhan pakai ya. nah, Iya, waktu iya, terjadi waktu ya Iya, iya. kerusuhan itu, mereka bilang kamu nggak usah keluar dari lingkungan ini, kamu aman di sini, kami yang jaga. Dan mereka yang jaga ketika ada orang, dalam ada gereja nggak satu truk gitu. Nah, ini kampung ada gereja. Nah, kenapa? Ini saya tidak apa dengan mereka yang melakukan bakti sosial ya, itu bagus juga, itu kan baik. Ya tergantung konteksnya lah ya. Nah, kebetulan masyarakat yang di sini tempat saya ini, saya dengan pendekatan secara pribadi. Ya artinya kalau di sini kan untung kita obrolkan adalah ini bisa jadi alternatif juga ya mungkin buat para hamba Tuhan pejabat GBI yang mungkin saat ini masih mengalami beberapa kesulitan. Sudah diadakan bakti sosial, sudah donor darah bersama. Ya, memang pendekatan Tapi sulit. kepada tokoh-tokoh masyarakat itu lebih efektif ya kalau menurut saya ya. Iya. Itu yang Pak Bun Karena minta mereka- lakukan juga. Karena mereka kan mempengaruhi massa gitu. Kalau kita sudah menjalin hubungan dan dia baik, kita hubungan baik ya, ada rasa kebersamaan, mereka pasti menolong, ada memberikan hal yang positif buat kita di gereja. Saya kalau gotong royong walaupun hari Minggu nih, kan sebetulnya saya ibadah jam 9. Saya lebih pagi, mulainya jam 8, saya jam 7 udah ingin got gitu ya, ngumpulin sampah di situ. Karena mau ibadah kan, dari persiapan itu artinya orang melihat saya, ini kan nggak eksklusif gitu, nggak mau turun tangan gitu ya. Kita ini masyarakat lihat, Pak Nengah ini gitu ya kan, mau lu gini-gini lu mau gitu. Jadi ya boleh katakan hampir di situ kalau tanya Pak Nengah itu, walaupun saya nggak kenal satu-satu, tapi sampai orang semua tahu, oh Pak Nengah di situ. Gitu. Kecuali di kampungnya Pak Nengah harus sarjana. Oh, harus sarjana. Kalau dari di proksi bilang Pak Nengah. Pak Nengah. Ada satu. Kalau di Bali jangan di kampung. Iya. Di mana rumah Pak Nengah? Nengah yang mana itu? Iya, Pak Bun, kita kan hidup di kota metropolitan Jakarta. Pak Bun sendiri juga udah berapa lama di Jakarta? Dari 80 berapa? Wah, udah cukup lama lah. Artinya Jakarta sebagai kota metropolitan, sebagai pusat perdagangan dan hiruk pikuk kehidupan hari lepas hari, demikian juga dinamika kehidupan sampai hari ini. Tantangan terbesar dan apa yang bisa kita lakukan sebagai gembala khususnya pejabat GBI untuk tetap bisa berempati di tengah situasi masyarakat yang sekarang dinamikanya semakin jelas gitu. Ya, pendekatan ke masyarakat ya. Walaupun di daerah saya kan daerah ruko kan, mereka kan tidak semua di situ. Iya. Beda dengan daerah perkampungan. Iya, kan? iya, kan? iya. Kalau mereka udah pulang jam kantor atau Sabtu Minggu udah libur atau Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi paling nggak harus ada kenal lah gitu ya, sosialisasi. Ya. Menunjukkan bahwa kita gereja itu hadir tidak menjadi masalah buat mereka, membawa kesejukan lah, kedamaian gitu kan. Ya dari mereka sebenarnya kan dia nggak mau kita berisik kan, iya kan? Ya karena ada band, ada apa gitu ya. Kita juga harus tahu kalau di lingkungan kita jangan jam 12 masih latihan terus ya kan, suaranya di mana keluar kan. Nah, salah satunya juga itu saya lakukan. Anak-anak kan kadang-kadang latihan, kalau udah habis latihan itu mereka main lagi gitu. Kita juga harus menahan diri juga ya. Kita juga menahan diri. Nggak bisa kita, kita caranya begini gitu. Mereka mah harus ngerti, nggak bisa gitu. Kita tetap aja jaga lingkungan, jaga karena jujur di sekitar saya itu, murni lah, banyak ya saudara-saudara kita yang berbeda gitu. Tapi puji Tuhan sampai sekarang
Dia nggak komplain ya. Nggak pernah komplain. Ya. Cuma ya kita mesti tahu Jaga diri diri. juga. Ya, benar. Jangan misalnya ya maaf kata nih lagi jam sembahyang mereka gedubrok Ya, gitu ya kan. Ya. Jadi ini Apalagi kalau parkir ya. bahkan Parkir ini sama kami ini ya, pernah saya ada pemberkatan nikah hari Sabtu gitu ya, hari Sabtu. pada ramai. Nah itu ya karena cuma pemberkatan nikah bukan ibadah. Nah jadi toto pernah ada apa ini rame-rame itu main hari Sabtu gitu. Ada kenapa nggak lapor? Makanya bukan marah, maksudnya bilang dong, ini biar saya perintahkan ansip untuk bantu-bantu Pak Nengah atur Supaya jangan parkirnya ya. Iya. sampai seperti itu. Oh nggak apa-apa Pak, ini masih bisa ditangani. Jangan Pak, gue langsung telepon dan nasibnya supaya kerahkan nasib bantu gitu. Ya, mungkin biar supaya Iya, tetap tertib, iya, tetap jadi kondusif. Artinya memang hubungan personal itu dengan tokoh ya itu penting juga. Penting. Karena kuncinya di sana tuh. Iya. Kuncinya. Ini kalau semua pejabat GB melakukan ini, rumor-rumor yang mengatakan GB itu gereja eksklusif ini tidak akan ada terdengar lagi ya. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi ya. Nggak ada. Ya, saya rasa semua pejabat kita GB itu bisa berbaur dan bisa berada di tengah-tengah masyarakat dan punya hati misi semua ini. Ya, cukup punya peran lah di masyarakat. Puji ya. Tuhan, Jadi puji Tuhan. Iya. Apa yang bisa dikonklusi dari Bartolomeus dan Thaddeus? Silakan, Pak Nengah atau Pak? Iya, kalau dari Bartolomeus tadi ya itu yang saya sudah bilang ya. Jadi walaupun dia tidak terkenal ya, maksudnya tidak menonjol Iya. gitu. Nggak merasa minder lah dia. Dia orang yang memiliki integritas, rendah hati, ditegur juga ini ya. Dan Yesusnya itu juga Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu tidak melihat loh latar belakang dari Bartolomeus ini ya, Nathanael. Kamu tadi orang begini. Kamu meragukan saya. Iya, gitu ya. Nah, kita juga sebagai gembala mesti belajar juga berempati ya terhadap latar belakang seseorang, masa lalu seseorang. Ya kita nggak usah lah itu menjadi misalnya untuk kalau dia memang sudah kelihatan buah-buah pertobatan untuk nggak usah lah dia jadikan ini tuh Ini tidak dulu begini dia masa lalunya hitam gitu ya atau jelek gak baik gitu. Jadi kita belajar dari Yesus. Siapa sih murid-murid Yesus yang tidak mempunyai latar belakang yang tidak baik? Iya. Tetapi Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang mereka, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka dan memberi kesempatan pada mereka untuk berkarya, untuk melayani. Gitu. Nah, kita belajar dari situ. Jadi ya tadi itu kita mesti tetap jaga integritas kita sebagai hamba Tuhan. Itu untuk Nathanael ya. Nah mungkin Thaddeus ini ya tadi itu kita mesti memiliki hati seperti Thaddeus, hati misi, hati yang tadi Pak Bun bilang punya empati terhadap jiwa-jiwa, ya seperti Yesus tentunya memiliki hati seperti Yesus. Artinya apa? Misi, memiliki mata seperti Yesus dan hati ketika melihat jiwa-jiwa yang menderita selalu penuh dengan belas kasihan. Ketika ada belas kasihan ini nanti belas kasihan yang akan menggerakkan kita untuk bertindak melakukan satu action, ya kan? Tapi kan dimulai dari melihat, kemudian hati yang jadi mata yang dan hati yang penuh dengan belas kasihan. Mata melihat, hati tergerak ke situasi orang. Kita menyampaikan pesan baik dari Tuhan buat mereka. Ya. Kalau untuk para gembala-gembala, apa yang bisa Pak Bun minta tambahkan lagi dengan tantangan yang ada sekarang ini? Selain tadi yang sudah dibicarakan hampir semua, tapi ada yang menarik buat saya ketika Yudas ini yang bukan Iskariot di Yohanes 14 mengatakan, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Jawaban Tuhan itu beda. Jawabnya apa Tuhan? Oh,
ya kamu dulu lah, nggak gitu kayak begitu kan. Oh yang lain nantilah kamu yang beritakan, nggak gitu. Tapi Yesus itu gini, dia langsung jawab, jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Bla bla sampai ayat yang terakhir pasal 14 itu. Jadi dengan kata lain, ketika Yudas mengatakan, kenapa kepada kami kamu menyatakan dirimu, tidak kepada dunia. Terus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku atau memelihara firman-Ku. Dengan kata lain, untuk pengenalan akan Tuhan Yesus tidak gampang kalau tidak menerima kebenaran firman-Nya gitu. Iya. Gitu loh. Jadi maksudnya, Jadi kalau kita memperkenalkan orang tentang Yesus, kita harus memberitakan firman-Nya. Karena firman itulah pribadi Allah itu sendiri. jadi bukan hanya sekedar keberadaan kita. Memperkenalkan secara moralitas kekristenan baik, nggak cukup. Iya, bukan cukup hanya cuma di situ. Nggak cukup gitu. Karena itu bisa mengenal siapa kata Yesus, kita harus memiliki kebenaran firman itu. Pengenalan yang mengubah kita, bukan pengenalan buat kita dari tidak tahu jadi tahu. Just informasi, Pak, itu gampang. Nah, iya Ya betul. kan? Yang ada pengenalan yang menjadi pengenalan membuat kita memiliki pengetahuan, mengubah kita menjadi bagian diri kita. Kebenaran itu harus memiliki firman itu. Dan itulah ya yang akan menjadi kesaksian bisa mengubah orang lain pada Ya, akhirnya. akhirnya kalau kita sudah memiliki, kita lah penampilan di Kristus itu kepada dunia, gitu loh. Ya kan? Kalau kita kan memiliki firman menjadi karakter hidup kita, orang lain tidak melihat Tuhan Yesus. Iya, cuma lihat gereja kita aja ntar ya. Terkenal baik kita gembalanya nih, pendetanya baik nih. malah dicemooh, Suka bagi-bagi sembako. Iya, malah itu masih bagus. Iya, maksudnya. Kalau yang jelek malah katanya Kristen, ya kan? Ah, iya. Kok begitu gitu? Mereka paling nggak supaya ini Kristen itu nggak begini gitu loh. Iya, sebenarnya gitu ya. Iya. Iya loh, sebenarnya gitu. Apalagi pendeta GB itu sebenarnya gini loh kok kayak gitu? Nah itu berarti sebenarnya mereka punya Image pandangan yang baik. bagus sebenarnya ya. Iya, benar. Wah ini sangat menarik. Saking menariknya saya lupa nawarin minum loh. Ayo kita minum dulu Pak. Wah nggak nyangka. Ternyata banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu juga para pejabat GBI punya pergumulan dalam pelayanan ataupun ada kesaksian mungkin seperti disampaikan Pak Nengah juga. Oh saya di lingkungan saya begini. Silakan aja ditulis kolom komentar. Kenapa? Karena itu juga akan bagus juga untuk semua rekan-rekan kita yang lain. Karena seperti disampaikan tadi juga oleh Pak Bun, tergantung juga dari situasinya kan. Ada yang di ruko, nggak mungkin juga dilakukan dengan cara seperti ini. Ada yang di wilayah masyarakat perkampungan, polanya pun juga berbeda gitu. Tapi ada satu hal yang kita harus sama, yaitu memperkenalkan Kristus itu ya, berani itu ya. Ya jangan cuma memperkenalkan GBI kita sudah ada di situ. Ya, hidup kita menyatakan Kristus. Oke, ya saya rasa apa yang sudah kita bahas di 2 episode ini, Bartolomeus dan Tadeus, kalau Anda sedang jemaatanya kita sudah bisa jawab. Dan kita juga sebagai hamba Tuhan bisa mengambil banyak sekali nilai-nilai. Saya yakin semua yang menyaksikan ngeteh ini adalah orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Amin. Sampai jumpa di episode ngeteh berikutnya. Pak Bun terima kasih banyak loh Sama-sama. untuk insight-nya dan juga Pak Nengah. Salam kenal buat tokoh-tokoh di sana ya. Biar diberkatilah ya Bapak itu. Iya, sampai nanti mereka juga mendengar kabar Injil keselamatan dan mereka bisa mengakui sebagai Tuhan yang juru selamat. Tetaplah semangat dalam melayani, menuntaskan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah.